Pak Pol mau nanya lagi mengenai Adam itu, Pak Ya, Pol ya. ya. Eh, Kalau memang mereka itu tidak berdosa gitu ya, tapi pada Mm-mm, waktu Allah datang, mereka menjadi takut dan mm-mm. mereka saling menyalahkan kan, Ya. saling menyalahkan. Kemudian bukankah itu adalah namanya tabiat dosa gitu ya? Terus Eh, eh, sebagai konsekuensi kalau mereka itu tidak berdosa, kenapa mereka menjadi mati? Nah, ya. nah satu lagi saya mau tanya, eh, selama ini pengajaran mengenai dosa waris berarti sebenarnya nggak ada dong, yang ada adalah tesuka itu. Bukan, Jadi tesuka ada itu dua bukan dosa ya. penjelasan. Tesuka itu bukan dosa. Bukan, maksudnya pengajaran mengenai dosa waris berarti sebenarnya nggak ada dong kalau Adam tidak berbuat dosa maksudnya. Iya, saya nggak setuju dengan dosa waris yang pengertiannya orang-orang selama ini ngajar ya. Tapi yang maksud dosa waris gini, Daud berkata semua manusia itu diperanakan dalam dosa dan kemudian ini ditafsirkan menjadi dosa waris yang berasal dari Adam. Jadi dari awal itu semua udah dosa, bukan begitu. Itu nanti di dalam pelajaran tentang dosa itu nanti panjang lagi Pak. Jadi tentang dosa waris ini bukan dosa itu diwariskan. Karena firman Tuhan sudah berkata, yang salah bapaknya, anak-anak nggak nanggung. Ya, tapi kenapa kita diperanakan dalam dosa? Karena memang semua orang sudah berbuat dosa, makanya kita lahirnya juga di dalam dosa. Dosa melahirkan dosa, anak-anak yang berdosa juga. Kenapa? Karena ya kita dari awal semuanya taunya dipimpin oleh Tesuka. Manusia itu dipimpin oleh Tesukahnya dia. Semua manusia itu dipimpin oleh Tesuka. Makanya akhirnya mereka semua dalam dosa sampai mereka dipenuhi roh. Yeskel 36 ayat 25 sampai 27, aku akan memberikan roh yang baru. Rohmu itu akan diperbaharui. Itu menjadi kuat dan kita kemudian dipenuh dan kita dipimpin oleh roh itu kembali. Jadi roh itu memimpin kita kembali, Pak. Dan roh itu yang tadi, yang strive, to judge, yadon atau din. Roh Elohim itu di dalam kita yang akan memimpin, yang akan menuntun, menghibur, menuntun, menasihati, ya, akan menunjukkan kebenaran, akan menuntun kita lagi. Galatia 5 ya, ayat 17 sampai 23 akan bukan daging kita lagi, tapi tetap kita punya kehendak bebas. Makanya di dalam kalau dulu di dalam Taman Eden manusia nggak punya tesuka, ya, tetapi di luar Eden manusia punya tesuka, harus diberi tesuka untuk dia bisa survive, untuk dia bisa bermultiplikasi. Tapi ketika di dalam Haaretz ini kerajaan Allah itu datang, itu bukan menjadi kerajaan belum Pak, karena ketika kita lihat di Kisah Rasul 1 itu, Guru, kapankah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nanti hari dan saatnya. Nanti belum. Kerajaan Allah itu nanti. Baru kerajaan 1000 tahun itu, Yesus datang sebagai Raja segala raja, dan dia akan memerintah dengan tangan besi, dan kita menjadi orang-orang yang menjadi raja-rajanya di situ. Dan kemudian masuk dalam langit dan bumi yang baru, di situ sudah benar-benar bersih, Pak. Nah, makanya kita harus membedakan kata di situ. Nah, kedua tadi kata dosa waris itu, jadi saya bilang bukan seperti pemahaman orang-orang selama ini ya, karena eh, itu dosa waris itu karena kita dituntun oleh Tesuka dan semua orang itu dari kecil sudah dituntun oleh Tesukanya dia, lahir oleh seperti itu, oleh tesukanya. Tetapi ketika dia lahir dari Allah, lahir baru dan dibaptis, maka dia akan dipimpin oleh Roh Allah. Makanya semua orang harus lahir baru supaya dia dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa orang dipimpin oleh tesuka? Ya karena dia sudah lahir dan dia diberi contoh seperti itu. Makanya anak-anak yang di dalam Tuhan, bagaimana bayi baru lahir masuk neraka apa surga kalau mati? Masuk ke Hades apa ke Firdaus kalau mati? Nah, kalau saya bilang, kalau orang tuanya di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, bayi yang baru lahir, dia akan masuk ke Firdaus, baru lahir akan mati. Karena iman dari orang tuanya menguduskan anak-anaknya. Korintus berkata demikian, iman orang tuanya menguduskan anaknya. Begitu ya. Iman satu orang kan menguduskan keluarganya, makanya harus diinjilin, diajari yang benar, dituntun yang benar, diajari, dididik sesuai dengan firman Tuhan. Nanti kita akan melihat anak-anak ini tumbuh di dalam Tuhan dan dipimpin oleh Roh Allah seumur hidupnya. Anak-anak saya pun demikian, ya, saya ajarin dengan firman Tuhan. Saya pun
Dulu walaupun saya sudah Kristen, tapi dari kecil saya Kristen, tapi karena orang tua saya tidak mendidik saya dengan cara seperti itu, dididiknya secara formal begitu ya, tetapi tidak dididik untuk bergantung sama Tuhan. Loh, orang tua saya saja dulu nggak bergantung sama Tuhan kok. Kristen tapi nggak bergantung sama Tuhan, nggak dipimpin oleh Roh Allah. Ya kita harus akui banyak orang, bahkan pendeta-pendeta pun banyak yang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Buktinya apa? Bunuh-bunuhan mereka. Buktinya apa? Mereka saling menyesatkan satu sama lain. Buktinya apa? Mereka saling menodongkan pistol satu sama lain. Buktinya apa? Mereka lempar-lemparan batu. Buktinya apa? Mereka saling melaporkan ke polisi. Itu nggak dipimpin oleh Roh Allah jelas. Ya, jadi itu harus tahu. Karena tidak dipimpin oleh Tusuka, maka orang dalam dosa. Nah, kemudian melahirkan orang-orang berdosa lagi yang dipimpin oleh Tesuka lagi, kecuali dia lahir oleh Roh Allah dan dia melahirkan anak-anak, dan anak-anak ini diajari untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Begitu, Pak Sawaris itu. Iya, baik Pak, udah jelas Pak. Mengenai yang pertanyaan yang pertama Pak, kenapa Adam takut dan kemudian Oh iya. pada waktu Allah datang itu Mengapa? Jadi mereka saling sebenarnya bukan Pak, menyalahkan. itu bukan masalah karakter dosa segala macam. Kata takut di situ itu Pak harus lihat dalam terjemahan aslinya. Nanti jadi bukan ketakutan orang seperti ketakutan dia kencing-kencing begitu, enggak ya. Karena ketika dia ambil makan itu, dia langsung tahu segala sesuatu yang baru dialami itu sangat mengejutkan, Pak. Nah, kata takut di situ dari kata itu, Pak, yang mengejutkan seperti itu, Pak. Kita kalau baru tahu sesuatu, kita kan itu kan suatu yang amaze, yang wondering us, yang membuat kita itu terheran-heran, dan itu aneh buat kita. Pengalaman yang baru itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Baik itu nanti misalnya nih, ketika kita ketemu sama Tuhan Yesus, saya pertama kali berjumpa dengan Yesus, para nabi, para rasul, mereka takut dulu, Pak. Tapi kemudian kita merasakan damai sejahtera. Pertama takut kita, Pak. Tapi terus kita merasakan damai sejahtera, karena selalu kehadiran Tuhan itu mendatangkan ketakutan dan kegentaran. Apapun, tidak ada orang yang tidak takut dan gentar dengan kehadiran Tuhan. Tapi tetap kehadiran Tuhan itu selalu membawa damai sejahtera. Kehadiran Tuhan itu memang selalu menggentarkan, memang selalu menggentarkan. Orang Israel, Musa pun gentar, semua para nabi, semua orang yang merasakan kehadiran Tuhan itu gentar, Pak. Yohanes di Patmos pun padahal sudah dipenuhi Roh Kudus, begitu Yesus menampakkan dirinya kayak orang mati, dia rasa-rasa mau mati dia. Tetapi kemudian kata selalu jangan takut. Makanya dan kenapa mereka saling melempar kesalahan? Itu adalah sebuah runutan peristiwa. Nah, dan mereka tidak bilang ini dia yang salah, enggak bilang begitu. Istriku yang wanita yang kau berikan kepadaku, yang memberikan kepadaku, itu ditanya, bukan lempar-lemparan kesalahan, Pak. Tapi dia ngasih tahu. Nah, itu ada sebuah urutan. Tapi terakhir kepada ular. Ular yang arumi itu. Makanya nanti dalam pelajaran itu di dalam Yudas kalau nggak salah, yang melampaui batas-batas kekuasaan mereka, batas wilayah mereka. Ular itu dia melampaui transgresi manusia dari Eden ke Haaretz. Tetapi ular itu melakukan transgresi. Ular itu kan disebut sebagai ular tua atau iblis, ular tua atau satana. Nah, itu dia melakukan transgresi, dia masuk ke dalam Taman Eden. Nah, itu ada sebuah transgresi. Transgresi itu bisa negatif, bisa positif. Namanya trespassing, pagar, dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Itu sama-sama trespassing itu namanya. Nah, itu sama seperti itu. Nah, itu adalah sebuah transgresi. Makanya yang terakhir, ular itu dikatakan disebut kamu akan makan debu seluruh hidupmu. Bukan berarti seluruh ular ya, artinya gini nih, itu kan cuma satu ular, bukan berarti seluruh ular kemudian dikutuk gara-gara ular ini, bukan begitu ya. Jadi itu adalah pemahaman, memang pada kenyataannya reptil di zaman dahulu itu punya kaki pada kenyataannya. Ular kan reptil ya. Tidak ada reptil yang menjalar, semua reptil itu punya kaki. Kemudian dalam masa evolusi, reptil itu jadi nggak punya kaki dan jadilah ular yang kita lihat sekarang ini. Nah, itu kalau kita lihat secara sains. Tetapi kita jangan menghubungkannya ke sana terlalu jauh, walaupun kita bisa buat cerita di dalam
di dalam kelas apologetik nanti ada yang namanya penciptaan, 7 hari penciptaan. Saya cerita itu tentang bagaimana kaitan sains dengan, ternyata itu sangat saintifik sekali penciptaan kita. Ada kok bisa ada tumbuhan sebelum matahari? Bisa. Ya, tumbuhan itu bisa tumbuh tanpa matahari ya. Saya dulu belajar soalnya, tumbuhan itu bisa hidup tanpa matahari. Yang dibutuhkan adalah sinar UV, bukan matahari. Dan sinar itu bisa fotonnya itu bisa diperoleh dari pijaran-pijaran, semua pijaran. Bahkan ada plankton, ada tumbuhan yang bisa hidup di tengah laut, di dalam laut yang paling dalam ya. Cukup ada secercah sinar foton yang dia perlukan, dia bisa hidup. Nah, hal-hal seperti itu kita harus mengerti. Jadi nggak perlu matahari. Contohnya seperti itu. Mengapa bisa ada terang sebelum matahari? Ah, itu nanti itu panjang lagi semua. Itu scientific semua. Itu semua scientific. Alkitab itu begitu hebat sekali sehingga Anda mau kutak-kutik kayak apa? Selama Anda tenang, Anda perhatikan teksnya satu-satu, resapi. Nanti bisa ngerti. Nah, ini mengapa bisa ada terang sebelum ada matahari? Matahari itu kan dibuat yatsar, diproses, ada sebuah proses. Asah, matahari menggunakan kata asah, menciptakan matahari dan bulan. Asah gitu ya, benda penerang itu. Artinya apa? Ada satu proses. Nah, dalam proses itu ada pijaran-pijaran, itulah terang. Jadilah terang, ting. Maka ada sebuah pijaran-pijaran. Dalam prosesnya itu ada pijaran-pijaran kosmik. Nah, itulah terang. Dan pijaran itu bisa lama, bisa panjang, bisa pendek. Makanya bilang 1 yom itu bukan 24 jam. Kalau Anda pergi ke kutub utara atau kutub selatan, 1 yom itu dari terang itu pertama kali ada, sampai terang itu hilang, jadi gelap. Itu 1 yom. Jadi bukan matahari terbit ya, tapi terang itu ada sampai terang itu gelap. Maka itu 1 yom. Jadi yomnya itu di kutub selatan atau kutub utara bisa 6 bulan, bukan 24 jam, tapi 6 bulan. Ya, apalagi di zaman itu belum ada rotasi bumi, belum ada revolusi, belum ada tata surya. Jadi itu bisa bermiliar-miliar tahun 1 yom itu. Yom pertama, yom kedua, ya yom ekad, yom selisi, ya dan seterusnya itu yom 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bisa miliaran tahun. Nah, itu yang orang pada nggak ngerti. Nah, makanya harus pelan-pelan dengan sabar. Satu demi satu kata itu ditafsirkan, Pak. Dibaca ulang tanpa ditafsirkan, tanpa diembel-embel macam-macam. Kita cuma tahu saja faktanya itu apa. Pengertian kita harus mengerti kenapa yom. Kenapa disebut yom. Begitu, Pak. Oke.